Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, yang mana oleh Allah kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tuh ya, sholawat beriringkan salam. Tak lupa pula, marilah senantiasa kita senandungkan kepada Rasulullahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, guys, pada pertemuan pagi hari ini yang cerah banget ini ya, kita berjumpa lagi dengan Ustadz Imam nih, Ustadz Imam nih namanya, udah kenalan tadi kita kan, Ustadz Imam dari Palembang. Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut, alangkah baiknya itu kita berkenalan langsung ya. Langsung aja Mas Imam kenalin diri dulu ya. Nih kepada Mas Imam kita persilahkan Mas Imam. Siap, terima kasih Mas Said. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i, asal dari Lubuk Linggau Mas, lebih tepatnya. Jadi antara Palembang Lubuk Linggau itu sekitar perjalanan 8 jam. Jadi masih agak jauh. Kemudian saya di sini kuliah Mas. S2 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semester berapa? Semester 4, lagi tesis ini. Wah, keren banget. Insyaallah November sudah. Insyaallah. Amin, amin. Mas Imam ini berarti dari Palembang ya? Iya, Mas. Berarti kalau kita pulang ke Lubuk Linggau itu biasanya pesawat langsung ke Lubuk Linggau ya? Enggak, kalau dari Jogja nanti transitnya di Jakarta, Mas. Oh, jadi 2 kali naik pesawat. Masya Allah. Berarti dulu S1-nya di mana, Mas? S1 saya menempuh pendidikan di UIN Solo, Mas. UIN Solo. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga. Masya Allah. Memang diciptakan untuk menjadi ustadz, Mas ya? Allah. Insyaallah. Nah, jadi begini Mas Imam. Siap, Mas. Pada pagi hari ini kita ingin berbincang santai seputar Ramadan is coming tuh. Nah, kan. Bentar lagi puasa, Mas ya. Bentar lagi puasa kan. Nih kadang teman-teman ini nggak tahu gimana harus menyambut bulan puasa gitu, Mas. Kan mungkin dari Mas Imam itu ada kaifiat tuh untuk menyambut bulan puasa. Nah, gimana tuh Mas persiapan bulan puasa yang bisa diberikan tips kepada teman-teman semuanya nih? Siap. Kalau kita mulai dari yang awal-awal dulu Mas ya. Jadi ketika kita mempersiapkan diri itu ada 2 hal yang harus kita ketahui dulu Mas. Jadi diri kita ini bukan hanya terdiri dari badan saja, akan tetapi ada yang jasmani, kemudian ada juga yang rohani. Jadi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, itu ada 2 yang harus dipersiapkan Mas. Yang pertama dari sisi jasmani, kemudian dari yang rohani. Dari sisi jasmani dulu Mas ya. Dari sisi jasmani, kita harus menyiapkan diri kita ini untuk siap menghadapi puasa. Baik itu hujan deras, panas mentereng, jadi diri kita ini harus siap. Bagaimana cara mempersiapkannya Mas Said? Itu dengan cara melatih diri kita untuk membiasakan diri untuk berpuasa. Jadi ini masih ada sisa 10 hari lagi. Jadi kita harus membiasakan diri kita ini untuk berpuasa. Puasa bulan Sya'ban ya? Puasa bulan Sya'ban. Itu juga menjadi keutamaan tersendiri juga Mas. Karena pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban beliau melakukan puasa paling banyak setelah bulan Ramadan. Seperti mana dikatakan oleh guru kita bersama Mas Imam, Mbah Maimun Zubair. Ya. Beliau itu berkata, Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri. Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana ummati. Nah, jadi Rajab itu kata Allah bulannya Allah. Dan Sya'ban itu bulannya Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku, umat Nabi kata Allah. Kata Nabi.
Nah, seperti itu Mas Imam ya, kurang lebih ya. Iya, Mas. Saya bukan jurusan tafsir Mas, jadi saya ya Gak apa-apa, Mas. bismillah aja Mas ya. Iya, Tuh. betul itu. Nah, jadi gitu Mas ya. Heeh. Jadi persiapan bulan Ramadan itu terbagi menjadi dua, Dua. jasmani dan rohani. Kalau tadi dari rohani kita harus melatih diri untuk Kan belum berpuasa. saya sebutkan. Oh, Dan belum. yang jasmani itu baru. Oh iya, saya selalu bersemangat ini Mas. Ya Mas, oke Mas. Gimana tuh Mas? Kemudian jasmani udah selesai nih. Ya. Kemudian yang kedua yaitu rohani, Mas. Hmm. Jadi yang pertama kita harus mencari tahu bagaimana tentang kaitannya dengan fikih nikah. Kok fikih nikah, Mas? Astagfirullah. Fikih puasa, Mas, maksudnya. Sorry, Mas. Iya. Fikih puasa maksudnya. Sepertinya Mas Imam ini nggak sabar lagi menikah teman-teman ya. Sudah umurnya, Mas. Iya. Fikih puasa maksudnya. Iya. Jadi kita harus mencari tahu apa itu puasa, definisi dari puasa, kemudian bagaimana niat puasa, terus Iya. bagaimana hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian setelah kita mengetahui itu semua, kita mulai harus rajin, Mas, membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Jadi diniatkanlah, Mas, setelah selesai sholat itu minimal kita usahakan duduk terlebih dahulu membaca 2 lembar. Jadi jadi satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Iya. Ketika dilakukan setiap selesai sholat wajib 5 itu, maka dalam sehari insya Allah selesai 1 juz, Mas. Kemudian ketika 1 bulan dalam bulan Ramadan ini insya Allah kita bisa khatam. Kemudian kita harus membiasakan diri untuk berinfak, Mas, atau bersedekah kepada orang lain. Yang ketika bulan Ramadan ini diutamakan berinfak atau bersedekah dalam bentuk makanan atau minuman, ataupun takjil lah. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Mungkin itu, Mas. Saya juga pernah dengar tuh Mas, hadis dari Nabi itu apabila memasak maka lebihkanlah kuah. Nah, itu walaupun hanya sekedar kuah, Mas. Masya Allah Nabi ya. sangat menganjurkan untuk berbagi. Iya. Jadi itu teman-teman, itu kaifiat menyambut bulan Ramadan. Jadi terbagi menjadi 2, jasmani dan rohani itu. Jadi dianjurkan juga untuk berinfak, Mas ya. Berinfak itu Nah, paling terutama penting, Mas. dalam bentuk makanan. atau minuman. Nah, itu juga sesuai dengan hadisnya Nabi, Mas ya. Afsyus salam wa at'imut ta'am. Tuh, tebarkanlah salam dan bagikanlah makanan tuh. Jadi kalau misalnya infak uang itu boleh juga nggak Mas? Boleh juga. Itu juga pasti mempunyai pahalanya tersendiri. Terus untuk dalam hal ini mungkin yang lebih diutamakan adalah memberikan makanan. Iya benar-benar Mas. Apalagi dalam bulan puasa Mas ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman nanti jangan lupa follow dulu kan, subscribe dulu channel YouTube kita Mas ya. Ya, Karena kita baru buat nih Mas channel YouTube kita nih, Taruna Juara Jogja ya. Berarti ini video pertama, Mas ya? Video pertama Mas. Ya Allah. Ya, tuh. Jadi video pertama itu langsung kita buat dengan santrinya Taruna Juara nih, Mas Imam ya. Nah, jadi di Taruna Juara itu biasanya kegiatannya apa aja tuh Mas? Ketika bulan puasa apa sehari-hari di luar bulan puasa? Kalau di bulan puasa nih. Kalau di bulan puasa itu kami tuh yang biasanya setoran hafalan 2 kali, subuh dan isya. Akan tetapi kalau ketika puasa itu hanya pas ba'da subuh aja, Mas. Ba'da subuh setoran. Kemudian malamnya kita berkhidmat kepada Masjid An-Nur untuk mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang mau mengaji, mau membaca Al-Quran. Keren banget Mas ya, Insya Allah. Berarti itu ada qiyamul lail juga nggak Mas kalau malam tuh? Itu ada program dari asrama dan sholatnya nggak jamaah Mas, sendiri-sendiri.
tahajud gitu ya, tahajud sebelum sholat subuh ya. sebelum sholat subuh. Iya, iya. Biasanya nanti ada yang piket Mas untuk bangunin kita Hmm. semua pakai bel ataupun ke kamarnya masing-masing. Terus setelah sholat subuh itu langsung setoran atau gimana itu? Atau ada baca amalan-amalan gitu? Setelah sholat subuh kita ada al-ma'surat terlebih Oh, dahulu Mas. al-Mansurat. Iya, iya. Ketika maksurat paling ya kayak zikir pagi dan petang gitu Mas. Hmm. Sekitar 10 menit kemudian baru dilanjutkan setoran hafalan. Iya, iya, iya. Jadi ini nggak pulang ke kampung nih Mas? Nanti ada liburnya Mas, 7 hari biasanya tuh ya, 7 hari sebelum lebaran 7 hari. dan 7 hari setelah lebaran. Jadi liburnya 14 hari total. Tapi di Taruna Juara ini apakah santrinya dari Jawa aja atau ada yang lintas Sumatera tuh Mas? Oh, kalau di sini dari macam-macam daerah Mas. Wah, berkumpul, Ada yang Mas. dari ujung Aceh Wah, sampai ada yang dari Indonesia. berarti orang timur ada juga di sini. Ada ya. ada beberapa orang-orang dari Sulawesi. Tuh teman-teman ya. Memang santri ini itu ya, memang cara ngomongnya itu luar biasa banget ya kayak Mas Imam ini ya. Masya Allah. Tuh. Nanti guys kita akan adain podcast kita ini dalam bulan Ramadan guys. Oh, berarti lanjut terus ini Mas? Lanjut Mas. Allah, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Allah, insya Allah nanti setiap 1 minggu per minggu adalah kita upload Mas ya. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa follow, terus subscribe dan jangan lupa di share linknya pada teman-teman yang lain. Tuh. Oke Mas, kasih kata-kata dong Mas buat teman-teman semuanya nih yang anak-anak muda dong. Jangan kata-kata Mas. Jadi apa ya? Supaya bisa diingat nih waktu selesai nonton video Mas Imam ini, wah, kok tadi teringat Mas Imam ini ya kata-katanya. Atau gitu Siap, Mas. siap. Nah, Ini kan udah mau bulan suci Ramadan nih Mas. iya, Ada kata-kata Mas. iya. Kok kamu udah tua nggak puasa? Malu dong. Gitu guys tuh ya, tuh, Iya. diingat tuh guys ya. Tuh, anak kecil aja bisa puasa guys. Iya. Masa mana kita nggak itu, puasa Bang? guys ya? Tuh, oke, kita akhiri dulu ya video hari ini ya, karena ini kan juga perdana ya. Tuh, nanti di kemudian hari nanti kita bakalan upgrade terus nih videonya nih ya. Besok-besoknya kita akan undang lagi pemateri selain Mas Imam, atau barangkali dengan Mas Imam dengan tema yang lain lagi kita akan mengupayakan lintas keagamaan ya, yang bisa teman-teman semuanya cerna dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih.